Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pompong, kembali lagi di Caster, podcastnya Teropong. Di podcast kali ini kita akan kembali berbincang mengenai hal-hal yang menarik tentunya bersama tokoh-tokoh inspiratif, komunitas, ataupun mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Sobat Pompong, di podcast ini kita bakal ngebahas tentang suka duka sebuah pers mahasiswa. Penasaran kan gimana sih suka duka pers mahasiswa, apalagi mereka-mereka yang tergabung di dalamnya. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya Siti Rifani, tentunya bersama dengan dua bintang tamu saya yang berasal dari 2 LPM Kota Medan. Di sini ada Bang, boleh kenalkan dulu Bang? Oke, perkenalkan nama saya Eko Agus Haryanto di Kreatif dulu sebagai pemimpin umum periode 2020-2021. Aku Lita Amalia dari LPM Suara Usu Universitas Sumatera Utara. Oke. Kabarnya gimana nih? Baik Kak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Baru pertama kali menjadi narasumber di podcast ini nggak? Iya. Oh berarti baru pertama kali ya kan Iya, Kak? betul. Boleh nggak sih ceritakan gimana sih awal mulanya tuh tergabung menjadi sebuah pers mahasiswa, tergabung menjadi bagian di dalamnya? Indonesia dulu. Boleh dari Bang Eko dulu? Oke. Dulu awal mulanya ini kan kebetulan saya jurusan sastra Indonesia gitu. Nah, kalau kita rujuk atau kita melihat lagi pakemnya sastra Indonesia, salah satunya adalah ilmu kejurnalistikan. Oke, mungkin di Unimed, kalau di Unimed sendiri ya, nggak ada jurusan ilmu komunikasi. Jadi ilmu kejurnalistikan banyak diajari di sastra Indonesia. Nah, atas urgensi itulah kenapa saya memilih masuk di UKM Pers Mahasiswa Kreatif gitu. Tapi sempat juga terlintas di benak saya, wah ada nih rupanya UKM yang lebih bagus juga, yang bagus juga lah ibaratnya, di Mapala gitu. Tapi setelah mempertimbangkan, akhirnya lebih nyantol di Pers Mahasiswa Kreatif. Itu atas sumbangsi kawan-kawan saya juga. Bahkan pendaftar dari sastra Indonesia itu terbanyak di LPM Kreatif ya. Ada 13 orang lah kalau dari kelas saya sendiri gitu. Jadi dari situlah kenapa saya pengen masuk di Pers Mahasiswa Kreatif. Itu merupakan alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, mungkin dapat saya katakan dari dulu bahkan dari SD, saya suka banget kalau disuruh wawancara orang gitu. Pernah di kelas 6, ini pelajaran kelas 6 ya, entah masuk akal atau enggak, dulu pernah disuruh kami untuk mewawancarai seseorang gitu. Jadi saya disuruh untuk mewawancarai tukang gorengan. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya, dan guru saya bilang kalau hasil dari punya saya itu yang paling bagus di antara yang lain. Dari situ saya, ini kayaknya enak dan saya pelajari lah. Betul-betul saya pelajari. Dan bahkan ya dengan gaya dan sok-sokannya gitu, sok-sokannya anak muda, waktu SMP, saya dengan sengaja menonton berita gitu. Ini berita isinya apa sih? Tapi coba saya cerna. Rupanya nonton berita, walaupun dianggap sebagai suatu hal yang sangat bapak-bapak banget gitu ya, tapi nggak apa-apa lah nonton berita. Jadi dari situlah kenapa saya suka masuk Pers Mahasiswa gitu. Dan disitulah alasan saya gabung ke Pers Mahasiswa. Dan alhamdulillah malah di Kreatif jabatannya sebagai seorang PIMUM gitu. Kalau itu dari saya. Dari Abang Eko itu berarti jiwa-jiwa jurnalistik itu udah ada dari kecil gitu ya. Kalau dari Kakak? Setelah dengar cerita Bang Eko kan saya agak terbanting gitu. Soalnya saya nggak se-individual gitu kan pas masuk pers ini. Kalau dulu kemarin saya masuk pers karena disuruh juga. Kan, Ita, kamu kan pandai nulis, masalah ke Suara Usu gitu kan. Namanya aja juga baru dengar Suara Usu. Apa tuh Suara Usu? Gak tau apa-apa. Saya juga di kelas sendiri yang masuk Suara Usu tuh gak ada yang ngajak, gak ada yang bisa saya ajak juga karena masih maba kemarin itu kan. Ya udah pas masuk, jadi pers banyak kan. Jadi udah belajar, saya kira yang mau jadi pers itu kerjanya nulis aja atau buat berita aja. Ternyata pas sudah terjun ke lapangan, jadi wawancara orang gitu kan. Jadi makin tergerak gitu, ini jadi seorang jurnalis gitu kan. Semenjak dari itu dibantu teman-teman yang lain juga yang saling support, jadi betah di pers itu. Jadi makanya lanjut sampai sekarang. Jadi bertahan sampai sekarang. Iya benar. Banyak support ya kan? Iya dari teman-teman. Oke, terus gimana sih menurut Abang atau Kakak peran Persma saat ini? Oke, kalau bagi saya, kalau misalnya ditanya peran Pers Mahasiswa, mungkin dari kita sendiri selaku Pers Mahasiswa sudah sangat paham betul lah bagaimana perannya. Peran Pers Mahasiswa di kampus bahkan di luar itu sangat esensial maknanya gitu. Kita sebagai corong informasi. Mahasiswa ketika menerima informasi ya
maaf kata juga bukan hanya dari humas saja gitu, bukan dari humas saja. Kita juga sebagai corong informasi, mahasiswa banyak loh ngelihat postingan kita, ngelihat bagaimana kita menampilkan suatu berita seputar kampus khususnya gitu. Karena kan pers mahasiswa ini bekerja di bawah birokrasi gitu. Meskipun kita tuh belum memiliki payung hukum gitu ya, tapi dari pers mahasiswa ini kita belajar banget bagaimana media Indonesia bekerja gitu. Jadi ini merupakan salah satu langkah, pers mahasiswa ini merupakan salah satu langkah yang menuju kearifan dunia kerja nantinya. Jadi peran pers mahasiswa bagi kita sendiri sangat esensial kalau menurut saya. Oke, boleh Kak. Kalau saya sederhana aja ya, versi Bang Eko yang sederhana. Kiblatnya informasi pasti. Jadi kalau teman-teman kita yang biasanya, Lid, ini beritanya bener nggak sih? Ini valid nggak sih? Itu pasti nanya ke kita gitu kan. Terus dari kita bakal diangkat ke dari media gitu. Ini beritanya valid atau enggak? Kemudian kalau teman-teman ada kegiatan atau apa, itu kita jadi wadah untuk angkat ke publik gitu kan. Jadi teman-teman lebih semangat gitu dalam berinovasi, dalam berkegiatan. Karena ada support dari luar, ada tanggapan dari luar tentang kegiatan mereka. Gitu sih dari saya. Nah, kalau saya boleh nambahkan juga nih ya. Boleh, Bang. Peran pers mahasiswa ini sebenarnya nggak hanya berperan dalam bidang kejurnalistikan saja gitu. Kita juga ada proses organisasinya. Kita bagaimana merekrut anggota, pengkaderan ya kan. Bagaimana bahkan kita mengelola suatu dana gitu. Itu merupakan salah satu lembaga atau salah satu unit kegiatan mahasiswa yang benar-benar paket lengkap gitu. Kita di sini belajar nulis, kita belajar untuk berkomunikasi, memproduksi berita dan sebagainya. Jadi perannya sangat sentral lah untuk kita. Bahkan ya, mungkin juga di UMSU sendiri citra pers mahasiswa itu dinilai sangat baik gitu. Mahasiswa pasti kalau ketika mereka tahu atau kenal kita sebagai mahasiswa pers atau anak-anak pers, pasti mereka memandang, wih, ini anak keren gitu. Jadi pers mahasiswa dan keputusan kita untuk mengambil atau memasuki pers mahasiswa ini merupakan keputusan yang paling keren kalau menurut saya. Keren. Jadi anak pers itu keren ya kan? Iya, sangat modernisasi banget gitu. Ya, organisasi banget gak tuh? Iya. Oke. Setelah lama tuh bergabung di sebuah pers, Pak, pastinya ada kan Kak suka duka yang kita alami pasti, gitu kan. Biasa. Boleh nggak sih ceritakan suka duka sama menjadi bagian dari sebuah pers itu, Kak? Oh, dari aku ya. Sukanya dulu lah ya. Sukanya pasti dari benefitnya. Kalau kemarin kan di USU tuh ada tuh yang selesai penutupan PKM kan ada diundang si Pamukas ya kan. Jadi untuk anak pers itu dapat free pass masuk walaupun dia nggak ikut PKM, walaupun nggak lolos jadi finalis PKM gitu kan. Ya udah masuk aja tuh semua anggota boleh-boleh aja masuk. Nah, di situ saya pikir salah satu benefit yang bisa dimanfaatkan sebagai pers. Tapi di luar itu masih banyak lagi selain jadi mudah bersosialisasi, ketemu orang-orang penting, entah itu pejabat kampus atau di luar kampus, kemudian menambah relasi ya semacam hal itulah yang bisa saya jadikan kesukaan dalam bidang ini. Kemudian karena saya menekuni dunia desain, saya pikir ada begitu banyak komponen desain yang saya pelajari sebelum saya kenal pers gitu kan. Kalau saya pikir dulu yang serba-serba estetik gitu ya, warna-warna pastel kan. Tiba ke dunia pers, wah nggak bisa nih desain pastel-pastel tuh nggak cocok lagi ternyata. Ada dunia baru jadi desain saya. Jadi itu memperluas wawasan saya juga lah seputar desain gitu. Dukanya? Kalau duka. Suka semua. Kalau duka pasti ya seputar ini sih dari narsumnya ya kan. Entah itu di ghosting narsum kan pernah tuh janjian jam 1 siang udah ditelepon udah di chat iya jam 1 saya di lokasi. Jam 11 tuh udah datang lah prepare biar narsumnya nggak nunggu gitu kan. Jadi sampai di sana udah jam 1 di chat nggak bales. Ditelepon nggak ngangkat, nggak berkabar, ditunggu juga sampai maghrib nggak datang, terakhirnya di cancel pada hari itu. Nah, itu udah makanan sehari-hari sih bagi saya sebagai reporter gitu. Kemudian dukanya lagi sering diteror loh ya sama orang kampus. Ada berita macam apa ini kan, berita yang agak-agak sensitif pasti langsung dikejar-kejar lah ini. Gitu. Jadi ya ancaman kayak berapa nih kamu tuh udah deg-degan juga kan gitu sih. Untuk Bang Eko? Bagi saya sendiri ya, ini sukanya dulu mungkin ya. Sukanya pertama ketika saya buka televisi nih untuk nonton televisi, misalnya di TV One atau Metro gitu,
saya bahkan bisa ketawa-ketawa sendiri gitu. Melihat bagaimana sajian beritanya. Ternyata sajian berita ini terlalu berpihak kepada era Jokowi, atau ternyata ini berita sangat oposisi banget gitu. Jadi dari pers mahasiswa di sini saya bahkan bisa mengklasifikasikan lah mana media yang oposisi, bahkan mana media yang termasuk orang-orang koalisi gitu. Jadi di situ merupakan salah satu keuntungan juga bagi saya sebagai pers mahasiswa gitu. Itu yang pertama. Mungkin suka yang kedua, dan kita sama-sama juga mungkin pernah melakukannya. Kalau saya pribadi ya, ketika masuk seminar atau acara apapun, ketika kita nunjukkan yang namanya kartu pers mahasiswa, itu masuk gitu. Jadi gratis gitu. Kayak jadi orang penting ya. Penting banget gitu. Ya enak banget gitu. Gratis kapan lagi kan. Seminar apapun kalau misalnya di kampus masuk. Dan kita juga dapat ilmu yang bermanfaat di situ sambil nulis berita. Nah, itu. Kemudian saya pernah kemarin kebetulan di razia gitu sama polisi, di razia, dan saya menunjukkan kartu pers mahasiswa. Langsung lewat gitu. Iya, anak pers ya. Lewat banget, berlaku. Itu mungkin lah yang sangat lucu gitu. Nah, di pers mahasiswa kan seperti yang saya bilang tadi, di pers mahasiswa kita nggak belajar tentang kejurnalistikan aja, kita belajar tentang keorganisasian. Dari pers mahasiswa inilah kita belajar banyak hal terkait dunia kerja. Kita belajar mengelola uang, bahkan dengan uang yang dikit lah, dana PO itu ibaratnya. Nah, di situ kita belajar untuk mengelolanya gitu. Kita juga belajar analisis wacana. Kalau menurut saya, di pers mahasiswa itu, apalagi di bidang kejurnalistikan, analisis wacana itu penting. Nah, ketika kita berhasil menganalisis wacana, itu bahkan kita nengok koran atau nengok sesuatu pemberitaan, kita bisa ketawa-ketawa sendiri seperti saya bilang tadi, atau bahkan kita bisa tahu, ternyata arah media ini atau arah tulisan ini dibawa ke arah mana gitu. Atau ternyata berita ini mengandung narasi-narasi seksis atau narasi-narasi yang melecehkan kaum perempuan secara verbal gitu. Itu kan termasuk jenis pelecehan seksual berbasis verbal. Nah, itu mungkin salah satu sukanya, dan saya bermanfaat juga lah untuk saya pribadi. Itu. Kalau duka ya. Mungkin, dan seperti yang dibilang narasumber kedua tadi, kalau dukanya pasti antara pers mahasiswa dan kampus gitu. Itu udah pasti gitu. Apalagi ya ada semacam ancaman-ancaman dari birokrasi kan. Ini berita take down ya. Gitu. Itu pasti sangat kita alami gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, pers mahasiswa ini kan bukan humas kampus. Iya, betul. Nah, pers mahasiswa bukan humas kampus. Jadi mahasiswa lebih mengarah ke kita gitu, lebih nengok-nengok berita kita sebagai perspektif mahasiswa. Nah, dukanya lagi adalah ketika ada masalah nih, misalnya masalah di organisasi A. Ini organisasi A melarang kegiatan atau melanggar apapun peraturan yang telah dibentuk oleh kampus misalnya. Nah, di situ kita masuk nih, kita beritakan yang sebenarnya terjadi. Karena kan berita yang bagus itu adalah berita yang benar, bukan berita yang seimbang. Ketika kita buat berita yang seimbang, maka kebenaran tertutup gitu. Nah, kita buat berita yang benar nih, sesuai kebenaran. Nah, kita angkat. Di satu sisi, kita di situ mengungkapkan kalau mereka ini memang melakukan kesalahan. Dan kebetulan birokrasi juga melakukan kesalahan. Karena misalnya mengirimkan salah satu tentara atau polisi dan atau satpamnya bertindak arogansi. Nah, di situ kita naikkan. Di situ kita serba salah. Pertama, mahasiswa khususnya, dan yang pernah saya alami juga, mahasiswa nuntut kita, bang beritanya kok kayak gini, bang belalah kami gitu. Itu satu. Dan yang kedua, birokrasi bilang, ini beritanya kok kayak gini nih, menjelekkan kampus saja katanya. Itu jadi serangan sana sini gitu, dari atas dari bawah gitu. Sama-sama kawan-kawan juga dapat serangan. Jadi itulah sulitnya jadi pers mahasiswa. Nah, sementara mereka yang menilai berita ini, mereka nggak paham gitu bagaimana pemberitaan itu sesungguhnya. Bagaimana pemberitaan itu baik atau buruknya. Mereka hanya menilai bahwa berita yang baik adalah berita yang memihak pada mereka. Jadi perspektif-perspektif liar seperti itulah yang membuat duka di kalangan pers mahasiswa. Nah, kebetulan saya pernah dapat pengalaman nih dari Suara USU kebetulan. Pada tahun 2018 yang pernah dibredel ya sama rektorat. Nah, kemarin itu saya di situ ikut aksinya gitu sebagai pers mahasiswa tapi. Nah, saya kemarin sempat kecewa. Karena apa? Karena aliansi pers mahasiswa di Sumut kemarin itu belum ada gitu. Belum ada pergerakan yang nyata. Nggak ada langkah kita untuk membela kawan-kawan Suara USU kemarin. Nah, jadi dari situ juga lah kenapa kami bersepakat, dan termasuk dari pimpinan LPM Teropong juga, Bang Egi kalau nggak salah. Nah, kemarin kami bersepakat untuk membentuk aliansi pers mahasiswa, dan kami buat semacam solidaritas, dan kayak gitu permasalahan-permasalahan itu kita harus ada di sana sebagai aliansi pers mahasiswa. Kita sama-sama bernasib yang sama gitu. Jadi mungkin seperti itu. Oke Bang, berarti
APM sendiri itu mulai terbentuknya itu karena kesadaran akan perlunya perlindungan ataupun kesolidaritasan antara pers mahasiswa. Dan APM dulu sebenarnya terbentuk sudah lama juga, tapi kan sempat vakum gitu. Aktif kembali setelah itu. Kita aktifkan kembali lah. Minimal untuk menjaga tali silaturahmi lah sama LPM. Kan nggak mungkin ketika kita undang LPM lain gitu, masa nggak kenal gitu. Ibaratnya kan sesama LPM jiwa keluarganya harus ada gitu. Bisa hahi bareng loh. Bahkan bertukar nasib. Kamu sekalian gimana? Birokrasi kalian gimana gitu. Oke, ini Bang. Menurut Abang nih, atau untuk menurut Kakak, apakah seorang persma itu harus selalu mengedepankan citra kampusnya? Nah, jadi kalaupun misalnya enggak ataupun iya, apa alasannya gitu. Jadi bagaimana sih seharusnya sebuah persma itu bergerak ataupun melaksanakan perannya tadi gitu. Oke. Kalau ditinjau nih ya, ditinjau juga secara elementer sebenarnya. Kita tinjau secara elementer atau secara substansinya. Pers mahasiswa ini berada di bawah birokrasi. Ya, betul. Pers mahasiswa nggak punya payung hukum sendiri. Bahkan ketika kita diskusi juga sama Aji ya kan, mereka sebenarnya ingin memperjuangkan pers mahasiswa gitu. Tapi Dewan Pers tidak dapat atau tidak mau memberikan payung hukum. Karena apa? Karena di sini kita sifatnya masih belajar. Mereka menilai sifatnya kita masih belajar gitu. Sementara kalau kita lihat juga karya-karya jurnalistik ya, karya-karya jurnalistik anak pers mahasiswa sama media-media mainstream nggak kalah jauh loh. Bahkan kita termasuk yang lebih keren dan lebih niat gitu. Bener banget itu. Nah, atas urgensi itulah kenapa banyak pers mahasiswa yang dibredel gitu. Atas tindak represif kampus gitulah. Dan disitulah kita selalu berlindung pada undang-undang kebebasan berpendapat. Sementara mereka ada majelis wali amanat, ada prosedur-prosedur lain. Jadi itulah yang membuat kita di bawah birokrasi dan sebagainya. Nah, untuk apakah kita selaku pers mahasiswa selalu mengedepankan citra kampus? Saya rasa yang dimaksud citra ini kita tinjau dulu, baik secara terminologi atau secara entry dalam kasus kebahasa Indonesiaan gitu. Kalau misalnya citra ini kan berdasarkan rupa gitu. Nah, kalau misalnya citranya ini mengarah ke hal-hal yang baik-baik mulu, saya rasa pers mahasiswa nggak harus seperti itu. Nah, idealismenya mungkin berkurang. Karena gini ya, kapan lagi kita mendapatkan idealisme kejurnalistikan? Ketika kita nanti masuk dunia kerja, percayalah, banyak media sekarang yang udah pro pemerintahan kok. Udah banyak media sekarang yang udah ditunggangi kok. Jadi kapan lagi kita mendapatkan idealisme itu? Ya di pers mahasiswa. Saya gitu. Terakhir Bang, mungkin nggak sih orang-orang yang keluar dari pers mahasiswa ketika dia mempertahankan keideologisannya sebagai seorang pers, keindependensiannya ketika dia di dalam persma, namun ketika dia bergabung ke dalam sebuah media luar, dia seperti tadi tuh ada aja berkoalisi dengan ini kayak gitu. Gimana? Iya. Nah, saya mengutip kata-kata kawan saya, dan ini merupakan suatu anekdot sebenarnya. Kata-katanya begini, nggak laku orang yang idealis ketika orang tersebut miskin. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita pengen kerja atau kita udah masuk ke dunia kerja, pasti ada saja ini atau lembaga ini dinaungi oleh pemerintahan mana atau lembaga ini dinaungi oleh perusahaan mana. Jadi mereka juga punya standar. Mereka juga punya standar pemberitaan atau penyajian beritanya. Jadi ketika kita mengedepankan idealisme kita, ya secara nggak langsung ketika kita masuk dunia kerja kita udah mematikan idealisme kita sendiri. Tapi kalau di Indonesia lagi, ketika kita orang kaya misalnya, dan kita punya idealisme yang kuat, kita dihargai. Tapi ketika kita miskin, punya idealisme, dan kita masuk perusahaan, kita nggak laku. Jadi itulah kejamnya sekarang. Lagi-lagi ekonomi ya Bang. Iya benar, ekonomi itu masalah ekonomi juga. Kalau Kakak, kalau aku mungkin menyambung dari yang Bang Eko katakan di bagian citra kampus tadi ya. Sedikit aja menambahkan kalau misalnya benar yang Bang Eko katakan tadi bahwa kita tuh harus ada bedanya sama humas kampus. Kita nggak bisa memberitahukan yang baik-baik aja dari kampus. Sebagai perwakilan dari mahasiswa juga, maka dari itu perlu pandangan lain dari mahasiswa untuk kampus gitu. Oke, itu aja. Oke Kak, Bang udah selesai. Makasih buat kesediaan waktunya buat Bang Eko dan Kak Ita. Teman-teman, mungkin itu tadi bincang-bincang kita bersama dua narasumber kita yang berasal dari dua LPM Kota Medan, Kreatif dan Suara Usuh. Ambil apapun yang bermanfaat dari podcast ini. Itu aja. Jangan lupa untuk nonton podcast ataupun poster selanjutnya dari LPM Teropong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma. Salam.